Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas tim, atas panitia yang sudah menyediakan sarana untuk tempat kita belajar. Jadi di sini nih sebenarnya kita belajar sama-sama belajar, sama-sama untuk berbagi ilmu. Adapun kekurangan-kekurangan dari saya itu memang karena kelemahan saya dan keterbatasan saya. Tapi mudah-mudahan apa yang sudah saya terima, apa yang sudah saya dapat bisa saya bagi bersama buat teman-teman. Dan saya yakin saya dulu juga proses berawal itu dari tidak tahu sehingga sekarang ini memiliki pemahaman yang sudah berkaitan dengan muamalah ini. Dengan keyakinan saya itu insya Allah teman-teman juga akan mampu. Itu keyakinan saya itu seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita mau mengikuti pola atau alur yang diterapkan di dalam kelas yang pernah saya ikuti, kelas AKBS, itu insya Allah nanti teman-teman juga akan menemukan pola itu. Makanya apa yang saya dapat itu saya upayakan yang itu bisa saya transferkan supaya bisa dipahami oleh teman-teman. Karena pola itulah yang saya rasa pola yang sudah didesain oleh Ustadz Dwi Condro itu agar kita itu lebih mudah untuk memahami itu. Makanya saya coba untuk aplikasikan ke sini, harapannya itu bisa diterapkan. Ya seperti yang kemarin kita bahas, minimal belajar muamalah ini akan kita gunakan untuk diri kita sendiri dulu. Itu minimal lah. Karena muamalah ini kan fardu ain. Fardu ain yang setiap hari pasti kita lakukan. Aktivitas itu pasti akan kita lakukan. Berbeda dengan fardu kifayah. Nah, ini indikasinya ini kalau kita mau lihat indikasi antara fardu ain dan fardu kifayah itu di mana? Kalau kita mau mengidentifikasi lah fardu ain dengan fardu kifayah. Kita tuh sebenarnya bisa mengidentifikasi itu dari aktivitasnya aja itu sudah kelihatan. Contohnya gini, fardu ain itu aktivitasnya tuh pasti dilakukan setiap hari. Itu indikasinya fardu ain tuh begitu. Contohnya apa? Sholat, itu pasti setiap hari. Termasuk dalam hal muamalah, itu pasti setiap hari. Tapi kalau fardu kifayah, aktivitasnya itu pada waktu tertentu saja ketika kasus itu terjadi. Contohnya mengurus jenazah, itu kan nggak mungkin setiap hari dalam lingkungan kita ya. Tapi kalau secara global dunia setiap hari pasti ada kematian. Tapi fardu kifayah itu terjadinya pada waktu tertentu itu saja. Apalagi ilmu waris itu juga nanti kasus itu terjadi pada saat ada kasus yang ingin dipecahkan masalah warisnya. Artinya fardu kifayah itu tertentu. Waalaikumsalam. Nah, ini yang harusnya menjadikan dorongan buat kita, karena fardu ain itu hukumnya adalah wajib, maka harusnya ini yang menjadi kegelisahan buat kita, yang harusnya mendorong kita itu mau belajar. Tapi fakta memang mempelajari muamalah ini suatu hal yang menjenuhkan. Itu fakta. Nanti akan kita lihat jedahnya nanti berapa lama itu, seberapa banyak kita mampu bertahan. Itu nanti kita lihat. Karena kebanyakan begitu, tidak pernah tuntas. Saya terakhir ngisi di Ramatullah itu juga tidak tuntas. Tapi alhamdulillah semua materi muamalah dasar itu sudah ada yang tersampaikan, walaupun tidak semua. Karena memang menjenuhkan. Kenapa? Buat orang tuh nanti aja deh kalau sudah terbentur masalah baru kita tanya. Nah, itu yang problemnya adalah di situ. Padahal
yang Rasul sampaikan kemarin kan ketika kita mengerjakan suatu amalan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, kalau kita mengerjakan suatu amalan yang itu nanti tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya, ya tertolak amalan kita kalau kita tidak tahu ilmunya. Makanya kenapa yang harusnya menjadi dorongan buat kita itu adalah di situ. Harus jangan sampai nanti amalan kita nih sia-sia. Nah, ini yang harusnya nanti di materi kemarin menjadi Waalaikumsalam, menjadi dorongan buat kita semua, menjadi dorongan buat teman-teman semua, minimal bisa diaplikasikan untuk aktivitas sehari-hari. Terus target kita yang kedua seperti yang kemarin ini kembali saya sampaikan, dan harapannya ini sebagai komitmen kita, dan harapannya nanti ke depan tim itu, panitia dalam BRBU itu bisa menjadikan ini bisa ditagih itu dalam artian apa? Ke depan harapannya ini harus ada tercipta atau terlahir pemateri-pemateri berikutnya. Itu menjadi target kita. Nah, karena Ustadz Iwan itu berharap akan melahirkan seperti itu. Nah, itu yang menjadi target buat kita. Nah, kalau kemarin kita jadikan pengantar kenapa kita penting untuk belajar muamalah, karena berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Rasul itu, dimana terlebih lagi nanti kita ini kan sebagai pengemban dakwah semua ya, pengemban dakwah yang ada di dalam komunitas yang jelas-jelas itu membahas tentang riba. Nah, materi yang kemarin sudah disampaikan itu ikutin aja polanya. Kalau pola kami nanti saya coba juga bagikan. Kalau kami dulu ada namanya buku saku. Buku saku itu di dalamnya 100 lebih hafalan yang harus dihafal. Tapi ada memang hafalan yang wajib, ada hafalan yang sunnah. Nah, nanti saya akan bagikan ke teman-teman yang menjadi dorongan kuat adalah menghafal yang wajibnya dulu. Kenapa menjadi hafal wajib? Karena ini kita bukan, nanti kita akan kita akan sampaikan bagaimana metode kita itu mengambil atau menyimpulkan satu hukum. Nah, kita kan ini statusnya bukan mustahid ya. Mustahid itu kan memang ada proses metode ketika dia melakukan istinbatul ahkam, menarik satu hukum. Nah, itu melalui metode istihad. Nah, kita ini bukan. Maka metode yang disampaikan oleh Ustadz Dwi Condro ini mengambil yang sudah ada. Caranya gimana? Harus hafal takrifnya. Nah, takrif ini bahan baku yang memang penting buat kita. Bahan baku yang takrif jual beli apa, nanti takrif samsaroh itu apa. Nah, kekuatan kita tuh nanti di situ. Sama ada nanti kaidah fikih yang memang harus kita hafal. Nah, ikutin aja polanya. Jadi mau tidak mau kita harus memaksakan belajar menghafal. Nah, termasuk yang materi pertama kemarin tuh sebenarnya buat teman-teman para pengemban dakwah riba itu menjadi wajib untuk dihafalin. Karena kemarin tuh materinya kan banyak tentang riba kan. Nah, itu sebisa mungkin teman-teman harus hafal. Terkait tentang Rasul melaknat para pelaku ribanya. Nah, itu teman-teman harus hafal. Karena itu buat pegangan buat teman-teman nanti untuk menyampaikan dakwah itu. Nah, itu sedikit yang coba kita flashback berkaitan dengan pertemuan kemarin. Itulah menjadi dorongan. Nah, yang kedua adalah kita membahas tentang hukum syariat. Biasanya kalau saya pernah ngikutin kajian-kajian sebelumnya itu materi ini tidak dimunculkan, tapi pada saat kita ngikuti kelas yang intens ini dimunculkan. Kenapa? Karena memang menjadi suatu krusial. Di sini nanti goalnya adalah tentang hukum syariat di sini supaya kita bisa membedakan dan mengidentifikasi nanti fakta yang di lapangan. Kan nanti kita setiap ada kasus harus memahami fakta nih. Fakta di lapangan ini hukumnya nih haramkah, batilkah? Karena status haram batil ini nanti akan berbeda. Atau fasadkah, akadnya rusak. Nah, ini nanti yang harus kita pelajari. Nah, insya Allah kita akan masuk di pembahasan pertama yaitu tentang hukum syariat. Pembahasan tentang materi
hukum syariat ini pertama adalah kita harus bisa memahami definisinya, definisi tentang hukum syariat itu sendiri. Nah, ini kemarin juga menjadi bagian hafalan yang harus kita hafal kemarin waktu kami mengikuti kelasnya ya, menjadi kewajiban. Nah, yang kedua adalah kita harus bisa memahami hukum taklifi dan hukum wad'i, serta di mana perbedaannya. Nah, ini yang tadi yang saya sampaikan, kan setiap nanti ada kasus itu nanti kita akan mengetahui ini statusnya batil atau haram, karena batil dan haram ini nanti dua kejadian yang memang berbeda, fasad atau batil. Nah, maka di sini harus kita ketahui hukum taklifi dan hukum wad'inya. Bahkan mungkin hampir sebagian besar umat muslim itu enggak memahami taklif itu apa sih, wad'i itu apa sih. Nah, itu yang nanti akan kita bahas, sehingga memang hukum syariat ini memang menjadi penting untuk kita masukkan dalam satu pembahasan materi pertemuan di BRBU ini. Dan yang ketiga adalah kita nanti akan bisa memahami perbedaan dan konsekuensinya ketika kita melakukan pelanggaran terhadap hukum taklifi dan hukum wad'inya. Sekarang coba kita masuk, yang ada tambahan lagi, memahami contoh hukum wad'inya. Nah, kita nanti konsen kepada hukum wad'inya, tidak konsen kepada hukum taklifi, karena saya yakin nanti hukum taklifi semua teman-teman, semua para saat ini akan paham kok, pasti tahu begitu nanti dijabarkan. Nah, yang pertama adalah kita harus menjadikan ini sebagai landasan dalam mempelajari syariat. Ini ada di dalam surah Al-Jaziyah ayat 18, summa ja'alnaka ala syariatim min amri fattabi'ha wa la tatabi' ahwa allazina la ya'lamun. Kemudian ini Allah menyampaikan, ini kami jadikan kamu berada di atas satu syariat. Berarti syariat ini menjadikan fondasi atau pegangan kita dari masalah urusan apapun itu, aktivitas kita itu syariat yang kita jadikan landasan. Karena ini aktivitas kita berbicara tentang perbuatan kita nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, maka mau tidak mau harus kita ikuti syariat itu. Tidak ada pilihan. Makanya kemarin sempat saya tanyakan, itu pilihan kita kah atau memang kita ini dipaksa? Karena ada konteks nanti itu kita memang dipaksa oleh Allah untuk harus mengikuti, tidak ada pilihan. Nah, diantaranya itu syariat ini kita harus ikuti karena memang sudah Allah tetapkan dan harus kita ikuti, menjadi paksaan buat kita. Nah, itu nanti kita bahas di hukum taklifinya. Supaya apa? Membentengi kita ini terjaga tentang hawa nafsu kita ini. Yang paling sulit kita kendalikan itu adalah tentang hawa nafsu kita. Ini buat kita agar kita ini bisa mengetahui tentang hal itu. Nah, ini yang menjadikan landasan di dalam syariat itu, bahwa kita ini selalu pasti akan berada di dalam ikatan syariat. Nah, ini yang harus jadi fondasi. Nah, sekarang kita harus paham juga di materi ini, harus paham apa sih hukum syariat itu. Jangan sampai kita nanti konteksnya kita tidak memahami dalam hukum syariat ini. Selama ini yang kita kenal adalah halal, haram, sunnah, mubah, makruh. Nah, ternyata ulama itu mengambil definisi ini bukan dalam artian asal membuat definisi. Ini ulama, bukan misal saya lah yang membuat, enggak, bukan begitu. Tapi ulama ini menulis sebuah definisi, menulis sebuah maksud ini, mengambil dari, mengumpulkan beberapa dalil-dalil, sehingga bisa menyimpulkan bahwa definisi dalam hukum syariat itu apa. Para ulama itu mengatakan khitobu asyari. Di sini dikatakan khitobu asyari al-muta'alliqu bi af'alil ibadi bil i'tidoi awit tahiri awil wad'i. Nah, inilah yang dikatakan hukum syariat. Apa hukum syariat itu? Khitobu asyari. Khitobu asyari itu berarti seruan dari Asyari. Siapa Asyari itu? Nah, tidak lain bahwa
Asyari itu adalah Allah, si pembuat hukum. Nah, ini definisi ini berarti kan tidak sembarang ulama itu membuat itu. Berarti ada sebuah seruan dari Allah tentang apa yang ditanyakan, yaitu tentang al-muta'alliqu bi af'alil ibadi, berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hamba. Nah, ini konteksnya berarti kan berkaitan dengan perbuatan kita. Kemudian bil iktidoi, apa ya iktidoi itu? Berupa tuntutan. Nah, ini yang kalau kita berbicara tentang tuntutan, ini yang dikatakan tadi itu kita ini dipaksa oleh Allah. Mau tidak mau harus ikut. Di mana tuntutannya itu? Wajib dan haram. Suka tidak suka pasti kita akan harus melaksanakannya. Kalau tidak, konsekuensinya kita ambil. Sholat wajib harus kita laksanakan. Tidak kita laksanakan, ada konsekuensinya. Nah, itu berarti menjadi tuntutan buat kita, atau iktidoi. Yang kedua adalah awit takhiri. Takhir itu adalah pilihan. Allah memberikan pilihan buat kita. Makanya ada yang namanya sunnah, makruh, dan mubah. Nah, itu Allah memberikan pilihan. Tapi kalau sudah bersifat tuntutan, tidak ada pilihan buat kita. Di sini kita masih diberikan pilihan. Kalau mau ambil tak amal solehnya lagi, ambil sunnahnya. Nah, itu pilihan. Tapi kalau sudah tuntutan, tidak ada pilihan. Nah, itu dua yang sering kita kenal. Tapi kalau sudah bersifat di sini, awil wadai, yaitu bersifat tentang penetapan sesuatu sebagai pengatur hukum. Ini yang jarang kita tahu. Ini yang jarang kita mengerti. Kenapa? Nah, ini nanti akan kita bahas. Sebelum masuk dari situ, ternyata ulama dari definisi itu bisa kita identifikasi. Ulama langsung membagi dalam rukun hukum syariat tadi. Yang pertama itu tentang al-hakim, khitobu as-syari, yang membuat seruan dari Asyari, atau Allah sebagai pembuat hukum, al-hakim. Kalau makna dalam bahasa Arab itu al-hakim itu nanti akan berbeda-beda. Kalau dalam pembahasan kitab-kitab usul fikih, al-hakim itu dikatakan menunjuk kepada Allah. Tapi kalau di dalam pembahasan tentang tata negara, al-hakim ini menunjukkan kepada penguasa. Nah, nanti jangan sampai salah konteks. Oh, rukun dalam hukum syariat itu al-hakim berarti penguasa. Berarti penguasa boleh dong membuat hukum. Nah, ini nanti salah konteks di situ. Karena yang kita bahas di sini tentang nanti membahas pada kaidah usul fikih. Nah, ini nanti yang dibahas adalah al-hakimnya itu menunjuk kepada Allahnya. Nah, yang kedua adalah rukunnya itu al-ahkum alaihi. Dan yang ketiga adalah al-ahkum fihi. Al-hakim ini ditanyakan siapa sih yang membuat hukum itu? Apakah memang manusia atau hanya Allah yang boleh, yang berhak membuat hukum? Nah, kayaknya kepotong di situ. Jadi menetapkan tentang hukum ini hanya kepada atau hanya haknya Allah, bukan kepada manusianya. Nah, apa dalilnya? Dalilnya tuh ada dari dalil akli maupun dari dalil nakli. Nah, dalil aklinya tuh logikanya begini. Kira-kira manusia tuh mampu ndak mengatur urusan dirinya sendiri? Secara diri sendiri mungkin mampu, tapi apakah yang diatur tentang dirinya juga nanti itu akan diterima oleh yang lain? Sehingga itulah yang membuat kadang aturan itu tidak korelasi antara kita dengan yang lainnya, karena berdasarkan standar masing-masing. Nah, logikanya, kalau salah satunya mau menghentikan tentang masalah
Homer. Tapi masa iya manusia juga mau membuat aturan yang di satu sisi dia melakukan aktivitas itu, tapi di sisi lain ada manusia yang tidak mau melakukan aktivitas Homer itu. Maka nanti akan berbeda persepsi tentang standar hukum tadi itu. Sehingga standar manusia itu secara akal itu tidak akan mungkin bisa menyelesaikan satu problem yang berkaitan dengan aktivitas manusia itu berdasarkan nanti itu semua akan tunduk pada satu hukum itu. Nah, itu secara akal aja. Kalau memang manusia itu mampu menyelesaikan masalah riba untuk menyelesaikan problematika riba, tapi di sisi lain aktivitas itu adalah aktivitas sesuatu yang menguntungkan, maka akan menjadi standar berbeda juga kepada yang satu dengan yang lainnya. Sehingga secara akal sulit untuk menjadikan manusia itu sebagai si menetapkan satu hukum itu, karena masing-masing punya persepsi berbeda-beda. Nah, itu secara akal ya. Nah, kalau secara dalil naklinya itu jelas sudah di dalam surah An-Nisa ayat 59 disampaikan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasuli wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Nah, ini yang kadang dijadikan alat oleh saudara-saudara kita dalam mengemban dakwah itu. Taat sudah, namanya sudah disuruh taat kepada ulil amri. Tapi coba kita kembalikan, kita ini disuruh taat kepada Allah, disuruh taat kepada Rasul, dan disuruh taat kepada ulil amri, pemimpin. Masa iya pemimpinnya tidak mau juga taat kepada Allah dan Rasulnya? Harusnya kan sama dong. Kita disuruh taat kepada pemimpinnya, tapi pemimpinnya tidak taat kepada Allah dan Rasul. Masa kita taat kepada pemimpin yang zolim? Nah, harusnya dikembalikan dulu kepada itu. Harus sama-sama taat dulu. Pemimpinnya juga taat, kita juga taat. Itu baru benar. Jangan kita disuruh taat kepada pemimpin tapi dia zolim, kan ndak match jadinya. Harusnya ke situ. Dan terkadang penyampaian surat An-Nisa ini hanya sepenggal di situ aja, tidak dilanjutkan. Padahal kan fa in tanazatum fi sa'in fardu ilallahi war rasuli. Ketika ada satu problematika, ketika ada satu masalah di antara yang entah pemimpinnya dengan rakyat itu terjadi perselisihan, maka harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, berarti kan apa yang jadikan kembalikan kepada Allah dan Rasul? Al-Quran dan Sunnah. Jadi jangan langsung menghukumi, sudah harus taat aja, jangan membantah. Itu tidak match rasanya. Kita disuruh taat kepada Allah dan Rasul serta pemimpinnya tidak taat kepada Allah dan Rasul. Masa iya kita mau taat seperti itu? Nah, ini harusnya yang kita jadikan pegangan tuh di situ. Nah, selain itu juga ada di surah Al-An'am. Surat Al-An'am ayat 57 tuh juga dikatakan saya lupa. Innil hukmi illa lillah. Yang menetapkan hukum itu hanya Allah. Berarti kan konteks dalam membuat satu hukum itu hanya hak prerogatifnya Allah. Nah, bukan berarti hak prerogatifnya itu ditujukan kepada manusia. Ini secara dalil naklinya. Nah, selain itu juga Rasul juga pernah menyampaikan dalam hadisnya yang tadi barusan kita sampaikan, man amila amalan laisa alaiha amruna fahuwa raddun. Kalau kita mengerjakan satu amalan, suatu perbuatan tidak ada perintah Allah dan Rasulnya, ya tertolak amalan kita, menjadi sia-sia. Nah, ini secara rukun Al-Hakim ini memang sudah menunjukkan bahwa hak prerogatif itu hanya kepada Allah. Tapi kan ini pasti hanya kepada orang-orang yang mengimani. Pasti itu.
Kalau orang yang tidak mengimani pasti dia akan bantah semua ini. Nah, maka kita yang sebagai orang yang beriman tuh harus memegang kuat di sini. Inilah yang kemarin di pembahasan awal tuh yang menjadikan hujah buat kita, dorongan buat kita untuk mendalami muamalah itu seperti apa. Ini awal, langkah awal. Nah, yang kedua adalah tentang al-mahkum alaihi. Siapa al-mahkum alaihi? Kita ambil lagi definisinya dari hukum syariat tadi. Khitobu asyari berarti di sini membahasnya. Al-muta'alliqu bi af'alil ibadi, membahas tentang perbuatan hamba. Berarti objek yang jadi hukum nanti itu berkaitan dengan perbuatannya. Perbuatan siapa? Perbuatan kita, si mukallaf. Nah, ini yang kemarin sempat Ustadz Hamdani itu yang kemarin setelah selesai dia membahas, ada menyinggung berkaitan dengan kaidah muamalah. Nah, yang dikatakan al aslu fil muamalah al ibahah hatta yadulu dalilun ala tahrimi. Itu yang disampaikan beliau. Hukum muamalah itu asalnya adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkan. Nah, ini kaidah fikih memang ada, tapi kaidah fikih ini sebenarnya diambil dari kaidah fikih asal benda. Al aslu fi asyai al ibahah. Hukum asal benda itu hanya mubah. Malam yarid dalilut tahrim, sampai ada dalil yang mengharamkan. Memang benda, semua benda yang diciptakan Allah itu mubah, kecuali sudah ada di dalam dalil itu haram. Nah, jelas berarti haram, hukum asal benda. Pertanyaannya, muamalah ini apakah benda atau tentang perbuatan? Itu yang harus kita ketahui. Sehingga kaidah fikih kalau kita mau pakai tentang muamalah, semua muamalah itu mubah. Nanti dulu, karena ini ada aktivitas perbuatan kita. Karena kaidah fikih yang lain yang lebih tegas itu disampaikan al aslu fi af'ali al insani. Berarti hukum asal atau asal perbuatan manusia itu bihukmi syar'i, terikat dengan hukum syariat. Karena perbuatan muamalah itu berkaitan dengan perbuatan. Nah, ini yang sering dipakai kaidah muamalah asal. Jadi semua boleh. Makanya di dalam MUI standarnya itu yang penting tidak ada yang namanya riba, tidak ada yang namanya maisir, tidak ada namanya gharar, maka itu sudah boleh. Sama yang satunya, selama benda itu bukan benda yang atau aktivitas benda haram. Misalnya kita menjual khamar, itu jelas. Tapi selain itu semua mubah. Sehingga kalau berbicara tentang multi akad ataupun nanti ada yang di rukun syarat yang lainnya lah, itu nanti akan berbenturan pasti. Makanya tidak heran kalau ada nanti di dalam produk-produk bank syariah Indonesia itu dibolehkan, fatwa di MUI itu dibolehkan. Nah, ini nanti tidak korelasi karena semua muamalah itu mubah. Padahal ini perbuatan kita. Dan jelas-jelas di situ ada dalil yang mengharamkan, apalagi dalam konteks riba. Cuman dipolitisir istilahnya, nanti muncul namanya IMBT, murabahah. Nah, itu nanti akan kita bahas tentang muamalah pembahasan dalam bank-bank syariah itu. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa objeknya itu tentang perbuatan kita. Muamalah itu tentang perbuatan kita sebagai mukallafnya. Nah, syarat dari mukallaf itu ada dua, yaitu syarat umum mukallaf itu berlaku untuk semua manusia. Tidak ada perbedaan, mau itu muslim kah, kafir kah. Pokoknya Allah sudah menetapkan hukum itu, maka semua harus tunduk dan taat. Nah, contoh yaitu berkaitan dengan orang yang sudah berakal, balik dan mampu, maka semua itu nanti akan terkena dengan sebagai orang mukallaf itu tadi. Yang kedua, memang ada syarat khusus mukallaf itu yang konteksnya adalah kita sebagai umat muslim yang memang sudah terikat dengan hukum syariat.
Nah, contohnya misalnya sholat, itu kan memang sudah terikat hanya kepada umat muslimnya saja, tidak kepada orang kafir. Tapi semua ada dalam syarat umum, berlaku secara umum, maka itu menjadi wajib. Kayak menutup aurat, sebenarnya itu berlaku umum, bukan hanya kepada umat muslim. Nah, itu nanti yang, walaupun konteksnya nanti mereka akan mengingkari pasti itu, tapi itu syaratnya berlaku untuk umum. Nah, ini tentang perbuatan tadi. Yang ketiga adalah mahkum bihi, bi af'alil ibadi, terus bi awit tahiri awil wad'i. Nah, ini membahas tentang perbuatan manusia yang dihukumi apa. Yang pertama adalah yang terkait dengan seruannya Allah tadi. Apa di situ? Ada yang berkaitan dengan perbuatan manusia, ada yang memang terhadap bendanya. Maka di muamalah itu yang pasti nanti berhubungan tuh ya kepada benda dan kepada perbuatan yang dihukumi. Terhadap objeknya, yang bendanya ini apa? Misalnya barang yang kita mau transaksikan, air minum menjadi ini sesuatu yang mubah. Clear sudah. Berarti kan boleh nih muamalah semua mubah. Tapi kalau dalam akad ada yang tidak terpenuhi, bisa batal. Berarti tentang perbuatan, walaupun bendanya halal. Nah, kalau kita bahas tentang kaidah fikih semua asal muamalah itu mubah, problem nantinya. Mau kita beli ini, nanti kita bahas tentang ada harga yang membanting harga atau harga terlampau tinggi, goben fahisi namanya. Yang penting kan mubah, boleh-boleh aja sesama ridho. Tapi itu sebenarnya ada yang terlanggar di dalam syarat-syaratnya itu. Harga yang terlampau tinggi atau ada orang yang tidak mengetahui harga, kita memanipulasi harga. Nah, itu kan sesuatu perbuatan. Kalau semua kita hukumi mubah, itu kita abaikan selain itu. Padahal di situ ada sesuatu yang terzolimi aktivitasnya oleh salah satu pihak. Nah, Islam kan menjaganya semua di situ. Di semua celah tuh dijaga. Berarti dijaga tentang perbuatannya dan memang terhadap bendanya juga. Nah, itulah muamalah. Jangan terhadap semua itu mubah. Nah, itu kacau nantinya jadinya pasti. Ini sudah kita dapat rukunnya berdasarkan definisinya itu tadi. Sehingga para ulama itu membagi rukun dalam hukum syariat itu di sini. 3 bagian. Nah, sekarang coba kita bedakan di mana perbedaannya. Sebelum kita membahas tentang hukum syariatnya. Jadi di dalam perbedaannya itu ada yang dikatakan nas syariah. Nas syariah itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Ada yang di dalamnya dalil syariah dan ada yang hukum syariah. Nah, kalau nas syariah itu hanya Al-Quran dan Sunnah. Kalau dalil syariah itu Al-Quran, Sunnah, ijma sahabat dan qiyas. Nah, dari sini nas, dalil, sehingga menjadikan sebuah satu hukum ini ada proses, sehingga tidak sembarang para ulama tuh menurunkan hukum ini halal, ini haram, itu ada proses. Nah, hukumnya itu nanti menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, buat kita ini kan tinggal mengikuti nantinya. Tapi ulama prosesnya dipanjang. Namanya itu adalah ijtihad. Dan itu harus syaratnya mustahid. Makanya kan level-level mustahid para ulama ya, diantaranya kan 4 mazhab itu mengeluarkan satu hukum. Walaupun nanti konteks dalam muamalah tuh terjadi perbedaan pendapat. Dan itu tentang hukum syariat itu pasti ada perbedaan pendapat, tapi tidak jauh-jauh beda banget. Tapi kalau sudah berbicara tentang akidah, mereka itu tidak ada perbedaan pendapat. Nah, proses panjang inilah sehingga nanti menjadikan satu hukum di sini, yang nantinya baru tinggal kita mengamalkannya. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, terus di mana konteks kita nanti menghadapi tentang masalah kontemporer? Nah, ini kita tidak melakukan metode ijtihad. Nanti ada kita melakukan metode bagaimana kita mengambil
bukan kita itu menarik hukum, bukan, tapi kita menerapkan hukum. Hukum yang sudah ada, kita ambil ilatnya atau persamaannya nanti di mana dengan kasus kontemporer. Nah, yang nanti kita hadapin tuh tentang kontemporer yang banyak nanti kita hadapi. Cuman memahami kontemporer itu harus punya basicnya apa? Muamalah dasarnya dulu. Kalau enggak, kita akan sulit mengidentifikasi tentang kasus kontemporer. Nah, ini nanti levelnya itu hanya para mustahid. Nah, kita tinggal mengambil hukum-hukumnya mereka. Para ulama dulu pakai begini, kita gabungkan. Nah, ini namanya dijama'. Nah, itu nanti insya Allah akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Nah, dari sini ulama itu membagi hukum syariat itu menjadi dua bagian. Yang pertama adalah hukum taklifi, yaitu hukum yang mengatur perbuatan manusia secara langsung. Nah, sesuai dengan definisinya tadi, khitobu asyari al-muta'aliku bi af'alil ibadi bil iqtidoi, digabung di dalam hukum taklifi yang sifatnya tuntutan. Awit takhiri berkaitan dengan pilihan tadi. Nah, ini yang dikatakan hukum taklifi, yang ada halal, haram, makruh, mubah, sunnah. Nah, ada yang dipaksa, ada yang kita dikasih pilihan. Nah, itu hukum taklifi ini. Jenis-jenisnya itu. Insya Allah ini tentang hukum taklif itu kita insya Allah tidak ada perselisihan, tidak ada perbedaan pendapat. Dan insya Allah kita juga pasti sudah paham tentang hukum taklifi. Nah, yang sering tidak kita paham tuh di sini tentang hukum wadai, yang sesuai definisinya tadi. Ada wadainya. Nah, apa itu? Yaitu hukum yang mengatur perbuatan manusia secara tidak langsung. Atau dia hukum taklifi, hukum wadai ini mengatur hukum taklifi. Hukum taklifi kenapa bisa haram? Nah, nanti yang mengatur tuh ini hukum wadai. Ulama tuh menentukan ini haram, ini halal, mengambil dari ini hukum wadainya nanti. Nah, di antaranya adalah ada sebab, ada syarat, ada mani, ada azimah dan rukhsah, ada sah, batal atau fasad. Nah, aktivitas muamalah itu nanti kita akan telusuri di sini, sehingga nanti menimbulkan, oh ini kasusnya haram, oh ini fasad, oh ini batal, oh ini sah aktivitasnya. Nah, ini yang harus kita dalami. Sehingga kenapa materi hukum syariat ini dimunculkan, ya karena kita nanti agar mudah mengidentifikasi kasus. Ini yang mana masuk batal, ini mana fasad. Kita ambil contoh perbedaan pelanggarannya ya. Kalau dalam hukum taklifi dengan hukum wadai itu, perbedaan pelanggarannya itu contohnya seperti ini. Ketika ada laki-laki yang sudah menikah selama taruhlah 5 tahun, kemudian suatu saat laki-laki itu memukul istrinya. Nah, itu ketika memukul tuh hukumnya apa? Kalau hukum taklifi kita membicarakan tentang halal, haram, mubah, sunnah, makruh. Sunnahkah kita memukul istri? Atau mubah? Kasusnya bisa jadi haram kalau memukul istri itu. Tergantung kasus lagi kan. Nah, kasus ini kan nanti berarti kan harus lihat fakta dulu. Tidak boleh langsung menghukumi ini haram. Tapi faktanya bisa saja suaminya memukul karena istrinya tidak taat. Mungkin dia mempertontonkan aurat kah? Nah, berarti kan harus lihat fakta. Nah, bisa kasusnya ini misalnya karena tanpa sebab laki-laki itu langsung memukul istrinya. Nah, jatuhlah itu namanya haram. Tanpa sebab lah kita buat itu kan. Ini yang dikatakan pelanggaran taklifi. Nah, caranya bagaimana kalau sudah kasus begini? Kalau hukum taklifi, ketika nanti kita tinggal memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada istri, selesai masalah itu. Maka diampuni urusan kita. Ini kalau dalam hukum taklifi. Clear sudah masalah itu.
Nah, kalau dalam hukum wad'i konteksnya tidak seperti ini. Nah, contohnya, ketika laki-laki yang menikah dengan perempuan, kemudian hampir semua rukun itu dipenuhi. Ada 2 mempelai, ada walinya, ada maharnya, ada 2 orang saksinya. Ternyata ada 1 yang tidak terpenuhi, yaitu ijab qabul. Tidak ada ijab qabul sehingga pernikahannya itu tidak sah. Nah, hukum wad'i membahas tentang sah, fasad, batal. Nah, batal ini konteksnya bukan haram, tapi bagaimana konsekuensinya? Amalan yang dia lakukan selama dia bermuamalah itu haram semua. Muamalah, menikah itu haram semua. Dia bergaul sama istrinya haram, jadi zina, menafkahinya juga haram. Terus status anaknya itu juga akhirnya tidak menjadikan tidak menjadi walinya ketika nanti menikah. Nah, banyak konsekuensi yang dari ketika melanggar hukum wad'i ini. Aktivitas ke bawah turunannya itu haram, tapi akar utamanya adalah di sini. Ada yang tidak terpenuhi menjadi batil atau batal sehingga tidak sah. Maka aktivitas di bawahnya menjadi haram. Nah. Terus ini yang tadi yang saya sampaikan. Terus bagaimana dia mau bertobatnya? Ya mau tidak mau harus nikah ulang. Tidak bisa kayak konteks dalam hukum taklifi, meminta maaf kepada Allah, terus meminta maaf kepada istri. Mohon maaf istri, saya sudah menggauli kamu selama 5 tahun, yang selama ini berzina. Oh selesai sudah. Tidak seperti itu. Harus akad ulang. Nah, ini kita kaitkan dalam aktivitas keseharian kita dalam pernikahan. Kita pindah geser dalam aktivitas muamalah, jual beli kah, atau hal-hal yang lain kaitannya dengan aktivitas bisnis. Nah, kurang lebih seperti itu. Masalah utama sudah batil, aktivitas ke bawahnya ini menjadi haram, lari ke taklifi haram. Nah, ini yang pondasi awal tuh harus dipahami itu tentang hukum wad'i itu. Nah, contoh dalam bisnis ya. Ini dalam bisnis, kalau dalam kaitan nikah dengan sirkah, itu menggampangkan antara sirkah dengan nikah tuh adalah karena ada dua aktivitas orang. Ada yang ijab dengan qabul di situ kan. Nah, mendirikan perusahaan bersama-sama dengan menggunakan akad PT. Nah, bagaimana kita melihat nanti tinjauan hukum wad'inya? PT itu secara fakta adalah kumpulan pemodal. Itu secara fakta. Modal ketemu, kemudian melakukan ijab qabul. Kalau dalam geser ke pernikahan, laki-laki sama laki-laki kumpul, baru ijab qabul. Pemodal tanpa ada pengelola, laki-laki tanpa ada perempuan. Nah, ini berijab qabul sanda laki-laki sama laki-laki. Kan enggak. Sama di dalam PT itu ketika melakukan aktivitas itu modal semua sehingga tidak ada aktivitasnya di situ yang dinamakan pengelola tadi itu. Jadi aktivitasnya dia mengangkat dewan direksi, mengangkat karyawan, semuanya menjadi haram semua aktivitas ke bawahnya. Nah, ini kalau kita memahaminya dalam konteks hukum syariat, bukan ke dalam konteks keumuman sekarang. Kalau keumuman sekarang kan sah-sah aja, nanti kan pengelola kan kita tinggal gaji. Tapi kalau di dalam hukum syariat tentang sirkah tidak begitu, harus ada yang namanya pengelola dan pemodal, baru bisa disah dikatakan sirkah namanya. Tapi kalau hanya pengelola aja atau dia pemodal, berarti bukan sirkah. Dia bujangan namanya, bujang lapo kan. Menjalankan usaha sendiri, ya boleh-boleh saja.
Tapi kalau sudah menikah atau sirkah, maka harus terpenuhi ini. Ijab kabul ini kepada siapa? Jangan sampai laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan. Berarti kan harus ada pengelola dan pemodal. Itu analoginya aja ya, menggeser kepada kasus kepernikahan. Nah, maka apapun aktivitasnya itu menjadi semuanya haram. Nah, membeli saham segala macam itu pun menjadi haram. Nah, maka solusinya ya sama kayak kasus yang tadi dalam nikah, ya akad ulang lagi, mencari si pengelolanya siapa dan berakad kepada pengelola. Nah, itu nanti konteksnya tuh dalam konteks sirkah tuh seperti itu. Tapi kalau dalam konteks administratif, membuat sebuah PT dalam kondisi sekarang, ya itu kan hanya untuk menyelesaikan administratif aja kan. Tapi dalam fakta nanti kita internal harus clear di sini dalam ijab kabulnya nanti itu. Kalau dalam konteks sirkah. Nah, ini kita ambil contoh, kita hanya mendalami tentang hukum wad'i ya, tidak membahas tentang hukum taklifi, karena insya Allah hukum taklifi itu sudah clear lah ya. Kita fokus kepada hukum wad'i. Apa aja itu? Yang pertama adalah sebab. Sebab ini adalah tanda adanya suatu hukum syara. Adanya sebab ini menimbulkan apa? Nah, ini ada sebab ini menimbulkan musabab. Contohnya, tergelincirnya matahari menimbulkan sebabnya turun sholat zuhur, menyebabkan sholat zuhur. Contohnya melihat hilal, berarti musababnya wajib sudah waktunya untuk puasa. Nah, jadi setiap ada sebab dalam syariat yang kaitannya dengan hukum syariat ya, nanti pasti ada musababnya. Nah, itu yang dikatakan sebab tuh di situ. Adanya kekerabatan menimbulkan munculnya waris. Karena waris itu kan nanti akan dia menjadi ahli waris kalau dia ada terjadi hubungan kekerabatan, misal dia anak kah, atau sebagai orang tua kah, atau terjadinya pernikahan. Nah, itu baru terdapat waris. Atau dapat adanya perjalanan safar membolehkan dia berbuka puasa. Ini sebab-sebabnya. Nah, semua seperti itu. Nikah jadinya pergaulan suami istri menjadi sah. Pembunuhan ada musababnya dikisos. Berzina itu ada hudud bagi penzina, dan penyembelihan secara syar'i sehingga boleh dimanfaatkan. Nah, inilah yang dikatakan sebab-sebab tadi itu. Sama keterpaksaan boleh memakan bangkai ketika dalam kondisi darurat. Nah, ini yang dikatakan sebab, sehingga ada musabab terpenuhinya hukum syarat tadi itu. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan syarat. Nah, ini nanti dalam muamalah tuh pasti ada rukun, ada syarat. Nah, syarat dari perkara yang kepadanya bergantung hukum. Berarti ini syarat ini harus terpenuhi agar hukum itu bisa terlaksana. Harus ada syarat. Contohnya ada saksi, maka nikah itu menjadi boleh. Kemudian muhson muhsonnya penzina, berarti rajam atas pezina muhson. Kemudian hidupnya ahli waris mendapatkan waris. Kemudian haul wajibnya berarti zakat mal. Nah, menghadap kiblat berarti syarat di dalam sholat. Nah, syarat-syarat inilah yang harus menjadikan terpenuhinya setiap hukum tadi itu. Jadi hukum itu tergantung dari syarat. Hukum jual beli nanti ada syarat-syaratnya, berarti tergantung dari situ. Nah, syarat ini tidak terpenuhi sehingga aktivitas jual beli menjadi batil. Karena ada syarat, berarti menghukuminya bukan haram, tapi batil. Masuk dalam kasus hukum wad'i. Nah, itu nanti ngidentifikasinya ke situ. Tersimpannya barang, berarti potong tangan bagi pencuri. Nah, kemudian dukhul kepada perempuan atau haram nikah dengan anak gadis dari perempuan tersebut. Ini contoh-contoh di dalam syarat tadi.
Nah, mani itu apa? Mani ini kebalikan dari sebabnya tadi. Sebab, ada sebab ini menimbulkan wajibnya terpenuhi hukum tadi. Kalau mani kebalikannya, karena ada mani sehingga meniadakan hukum, atau hukum tadi itu menjadi batal. Itu kebalikannya sebab. Contohnya, adanya pembunuhan terhadap waris karena ingin mendapatkan warisan, yang harusnya dia ini adalah ahli waris, sebab dia ada kekerabatan dapat waris. Tapi karena membunuh, ini namanya mani, sehingga dia tidak dapat waris. Nah, kebalikannya sebab dengan mani itu di situ. Pencegahnya. Nah, beda agama dia tidak dapat waris. Kemudian murtad, dia juga tidak dapat waris. Sakit sehingga menggugurkan dia sholat Jumat. Nah, ada mani di situ. Kemudian marah, ini marah kalau dalam konteks hakim itu tidak bisa mengadili. Tapi marahnya itu bukan ada dalam konteks tertentu, dalam hukum hakim itu ada. Nah, kemudian kondisi dia masih kecil sehingga ada mani atau meniadakan hukumnya sehingga dia tidak wajib untuk ibadah haji itu. Kemudian kedudukan sebagai ayah, dikisos jika ayah tersebut membunuh anaknya. Nah, posisinya dia sebab dia menjadi ayah, tapi karena membunuh akhirnya kisos. Ini kebalikan dari sebab. Nah, yang keempat itu ada dua, dibagi menjadi dua. Ada azimah yang itu menjadi hukum pokok, ada rukhsah atau keringanan. Contoh masalahnya ini azimah dan rukhsah. Makan daging babi ini kan hukum pokoknya atau hukum asalnya adalah haram. Tapi ada rukhsah ketika dalam kondisi darurat. Nah, ini yang kalau kita bahas antara azimah dan rukhsah. Contoh, sholat rubaiyah itu 4 rakaat, tapi dapat rukhsah 2 rakaat ketika safar. Nah, jadi bedanya azimah dan rukhsah tuh di situ. Puasa Ramadan itu haram untuk berbuka, tapi boleh ketika safar. Nah, melihat aurat itu haram, tapi ada rukhsah bagi dokter jika dalam kondisi hajat atau mungkin dalam posisi operasi kah. Nah, itu kan ada rukhsah namanya. Kemudian sholat yang wajib berdiri, boleh duduk ketika sakit. Nah, ini kan rukhsah. Nah, pembahasan azimah dan rukhsah itu membahas tentang ini. Yang hukum asal sehingga ada keringanan. Ini contoh-contoh yang lainnya, wudu, boleh tayamum ketika tidak ada air, makan bangkai dan minum khamar, itu yang awalnya haram menjadi boleh jika darurat. Nah, 4. Yang kelima, hukum wadu itu apa? Sah, fasad, dan batal. Nah, ini yang kita bahas yang sahnya dulu. Yaitu yang sudah sesuai dengan perintah syar'i. Ini aktivitas yang kita bahas tentang perbuatannya, nanti hukum wadainya gimana. Sholat memenuhi rukun dan syaratnya menjadi sah. Jual beli yang sudah terpenuhi rukun syaratnya pun menjadi sah. Sirkah yang memenuhi rukun dan syaratnya menjadi sah. Kemudian sholat tanpa wudu menjadi batal. Berarti sahnya sholat itu harus dengan wudu. Nah, ini tentang sah tidaknya sholat, termasuk dalam tanpa membaca surat Al-Fatihah. Kemudian haji tanpa wukuf di Arafah menjadi batal. Puasa bagi perempuan yang haid dan nifas menjadi batal. Jual beli orang gila atau anak belum mumayyiz itu menjadi batal. Nah, mumayyiz itu dalam artian gini, dia belum balik tapi masih di bawah 7 tahun. Ulama tuh mengambil standar tuh di 7 tahunnya situ. Nah, kalau sudah di atas 7 tahun tuh minimal dia itu sudah tahu uang atau tahu barang yang mau dibeli itu apa. Nah, kalau anak-anak kita suruh belum konteksnya belum mumayyiz, kita suruh beli, belanja, itu bisa batal loh di sini transaksi jual belinya. Karena dia tidak paham yang mau dibeli. Nah, makanya kita harus hati-hati juga dalam menyuruh anak tuh dia sudah masuk dalam mumayyiz atau belum.
Kalau enggak nanti batal. Cuman kan ini sesuatu yang disepelekan kan. Nah, Dituliskan. ada yang membolehkan, tapi ada yang tidak. Nah, ditulis kan. Atau bisa juga yang karena sudah menjadi kebiasaan orang tuanya, kemudian nanti dia sampaikan, nanti kalau anak saya beli barang ini nanti saya catatkan. Nah, itu menjadi kebolehan karena ada aktivitas sebelumnya. Tapi ada juga yang ulama tuh yang sama sekali tidak membolehkan walaupun ditulis. Nah, kemudian dalam konteks lawannya dari sah tadi, yaitu batal, yang mana ini semua amalan yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, lawannya dari sah tadi itu. Contoh, akad nikah tanpa mahar menjadi batal, jual beli barang najis menjadi batal, kemudian sirkah tanpa ijab kabul menjadi batal, kemudian akad nikah tanpa ijab kabul batal, kemudian akad nikah bagi yang belum mumayyiz juga batal, jual beli janin binatang yang masih di dalam perut itu batal, kemudian transaksi yang mengandung multi akad. Nah, ini yang sering kontroversi itu di sini, multi akad itu pun batal. Nikah dengan mahram padahal tahu keharamannya, itu pun batal. Yang terakhir adalah membahas tentang fasad. Nah, fasad ini kondisi ketika perbuatan yang asalnya ini sesuai syarat, tapi ada tambahan atau ada sifat dari perbuatan itu di luar dari rukun dan syarat, sehingga ini terjadinya cacat dalam perbuatan tadi. Contoh dalam jual belinya sudah sah, cuman disyaratkan. Nah, syarat ini bisa merusak transaksi jual belinya. Contoh, saya jual rumah ini tapi syaratnya nanti kamu wajib sewakan lagi kepada saya. Nah, syarat ini merusak transaksi jual beli. Jual belinya sah, tapi ada rusak karena mensyaratkan nanti disewakan harus kepada saya. Caranya ya gimana? Hilangkan syarat yang tambahan tadi. Berarti kan yang membeli rumah tadi ya boleh aja, dia mau sewakan kemana saja pun boleh, tidak ada paksaan harus dikembalikan kepada si pemilik awal untuk disewakan, sehingga menjadi fasad. Tapi jual belinya tetap sah, ada kerusakan maka harus dihilangkan yang fasadnya tadi, rusaknya tadi itu dihilangkan. Nah, itu contoh fasad. Nah, seperti misalnya membeli barang yang sudah ditawar orang lain, itu fasad. Jadi kalau ada orang yang sudah nawar, kita nih jual beli, saya jual motor 5 juta, kemudian ditawar sama Ustadz Reja 4 juta. Kemudian Ustadz Rusman tiba-tiba nelpon saya, sudah saya beli 6 juta. Tinggi. Tapi saya sudah tawar menawar, artinya sudah terjadi kesepakatan tawar menawar itu, hanya belum melakukan pembayaran. Tiba-tiba dapat harga lebih tinggi, saya batalkan. Nah, itu yang menjadi fasad itu. Harus kembali tetap kepada yang awal ini. Karena transaksi ini batal, yang ini fasad kita jadinya. Nah, maka tidak boleh melakukan tawar menawar kepada yang sudah terjadi. Kalau nego tidak masalah. Ijab kabul itu kan tidak hanya tertulis kan, lisan tuh menjadi ijab kabul. Ya sudah, oke, deal. Cuman karena belum melakukan pembayaran. Nah, nanti kita mengidentifikasi ya. Lihat dulu jenis barangnya, karena ada yang barang yang harus serah terima dan harus dibayar langsung. Tapi kalau kendaraan itu walaupun bisa diambil dulu pembayarannya tertunda, itu boleh. Nah, nanti kita identifikasi yang ada yang di-share kemarin nanya masalah barang. Nah, itu ada yang barang ribawi, ada barang misliat, ada barang kimiat. Nah, itu nanti akan kita bahas di pembahasan jual beli. Kemudian mempekerjakan pekerja dengan kerja yang tidak jelas, itu juga fasad. Nah, itu caranya berarti kan harus menjelaskan item pekerjaannya. Kalau dia admin ya admin, jangan ditambahin juga suruh cuci piring semua. Jadi, nah ini kan tidak jelas jadinya.
cukup dihilangkan kefasatannya, tapi aktivitas utamanya tetap sah. Akad nikah tanpa saksi menjadi fasad. Kemudian orang kota berjual beli dengan orang dusun, fasad. Nah, ini kalau ini kasusnya dari pengambilan contoh ulama terdahulu tuh ngelihat kalau di dalam kitab-kitab fikih itu pengambilan contoh jual beli orang kota dengan orang dusun. Yang orang dusun tuh bawa barang tapi belum tahu harga. Tiba-tiba langsung dicegat di jalan. Sudah, nggak usah jual ke sana, nggak usah jual ke pasar sepinggan. Harganya jatuh. Saya beli aja sudah. Nah, ini membodohi ini. Sehingga orang dusun yang tidak tahu itu merasa dibohongi, tapi karena tidak tahu, oh iya kah harganya rusak, sudah dijual. Nah, itu yang menjadi fasad. Nikah muhalil itu kayak mana ya? Sudah dia melakukan talak, sudah jatuh cerai, kemudian dia ini merasa suka lagi sama istrinya, cuma kan tidak boleh nikah kepada istri sebelum istri itu menikah dulu kepada orang lain. Nah, muhil ini menyiasati syariat. Jadi saya pura-pura lah suruh Pak Saril nikah aja dulu, habis itu ceraikan, supaya saya bisa terpenuhi dengan nikah dengan mantan istri saya. Jadi menyiasatin, itu namanya nikahnya muhalil. Tapi secara Pak Saril ini sebenarnya tidak mau menikah sama itu, cuman karena saya bayar, nikahin aja, nanti habis itu langsung ceraikan, supaya saya terpenuhin syarat itu. Kan tidak boleh tuh, sudah menceraikan istri baru kita nikahin lagi, kan tidak boleh. Tunggu dia menikah dulu. Nah, itu muhalil namanya. Nah, nikahnya dengan perempuan istri kelima, nah ini kelebihan. Berarti harus dihilangin satu. Supaya tidak ada. Tapi bukan berarti istri yang lainnya tuh diceraikan. Dalam artian batal tidak sah semua, enggak. Satu aja, jadi harus dikurangin. Boleh yang kelima, boleh yang pertama kah atau yang kedua kah? Salah satunya. Pokoknya harus tetap pada 4. Bukan berarti yang satu ini, yang baru ini, enggak juga. Salah satunya dieliminasi. Ini menjadikan syarat pembeli untuk tidak menggandakan tadi itu juga fasad. Nah, ini adalah beberapa contoh hukum wadai. Nanti yang fakta di kontemporer itu nanti kita akan temukan tentang hukum wadai. Sehingga setelah hukum wadainya kita ketahui, nanti turunannya ke bawah itu dia bisa haram kah atau ini halal. Nah, itu turunannya. Tapi pasti nanti ketemu hukum wadainya dulu. Terdapat perbuatan yang sah dan tidak, fasad dan batal, tapi pelakunya berdosa. Contohnya itu adalah, ini contoh seputaran ya yang terjadi. Jual beli pada saat azan Jumat. Jadi kalau jual beli pada saat kita berakad pada saat azan Jumat, itu sudah tidak sah itu. Termasuk batal transaksi jual beli. Jual belinya sah, cuman di situ nanti kita berdosa. Masuknya fasad, tapi aktivitas jual belinya tetap sah. Misalnya saya jual beli sama Ustadz Reja pada saat azan, ya jual belinya sah. Dia sah itu artinya sudah terjadi perpindahan kepemilikan barang. Tapi aktivitas kita berdua berdosa pada saat itu. Dan itulah yang tadi menjadikan fasad di situ. Nah, pada saat azan Jumat. Nah, ini kan ada dalilnya nih sebenarnya. Jual beli pada saat azan dikiaskan oleh ulama itu dalam konteks pun termasuk dalam konteks nikah. Pada saat azan Jumat, maka itu menjadi nikahnya sah, tapi ada dosa ini, berdosa, dan itu jadi fasad. Termasuk berakad pada saat memberikan pekerjaan kepada orang, ijaroh, akad ijaroh pada saat Jumat juga itu berdosa statusnya. Walaupun dia sudah sah menjadi
orang yang kita ajak untuk menjadi kita upah lah dalam akad ijarah itu. Kemudian contoh yang ini yang terkenal ini maksudnya dalam ketika pada saat di era sahabat, di mana sholat di atas rampasan perang, tanah rampasan, kemudian haji dengan harta yang haram, ini juga termasuk perbuatan yang berdosa. Tapi seputaran sah, batal dan fasadnya, aktivitasnya itu ada yang sah aktivitasnya, tapi ada yang menyebabkan dia itu berdosa sehingga menjadi fasad. Nah, itu diantara pembahasan tentang hukum syariat yang poinnya adalah kita tuh harus bisa paham dulu dengan definisinya. Dari definisi tadi itu sehingga ulama itu bisa membagi dua bagian, yaitu hukum wad'i dan hukum taklifi. Hukum taklifi itu ada dua, yaitu tuntutan dan pilihan. Nah, hukum wad'inya itu nanti yang harus kita banyak hafal, harus banyak bisa kita ketahui supaya nanti mengidentifikasi dalam kasus itu bisa tahu ini sah, fasad atau batal, atau ada karena sebab inikah yang menjadikan dia batal, atau ada syarat inikah yang tidak terpenuhi menjadinya dia batal. Nah, ini nanti yang harus kita banyak dalami itu di situ. Nah, kita harus paham tentang hukum taklifi dan wad'inya dan harus tahu juga perbedaannya dan konsekuensinya nanti seperti apa. Kita ambil analogi tadi kayak nikah, berarti ada konsekuensi dari itu, turunannya maksudnya. Karena dia menikah tidak terpenuhi syaratnya, rukun syaratnya, sehingga aktivitasnya menjadi zina, terus anaknya itu tidak mendapatkan hak waris, tidak menjadi tidak bisa kita jadi wali. Nah, itu banyak turunannya yang menjadi haram. Nah, itu yang harus kita bisa pahami perbedaan dan konsekuensinya itu tentang hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum wad'i ini pasti dia mengatur hukum taklifi. Di sini yang ngatur nanti sehingga turun menjadi hukum taklifi, halal, haram atau sunnah, makruh, mubah. Nah, itu kaitannya. Dan kita juga harus bisa tahu contoh-contoh dari hukum wad'inya. Nah, insya Allah di pekan berikutnya kita akan bahas tentang akad muamalah. Nanti akad muamalah itu saya coba cek lagi materinya. Kalau materi yang dulu pernah saya sampaikan tuh saya gabung dengan multi akad. Nah, kalau ini nanti apakah saya gabung atau saya pisah, nanti kayaknya perlu saya dalami dulu deh. Urgensi multi akad ternyata begitu mendengar kemarin tuh kayaknya jadi urgensi nih. Kayaknya harus dipisah. Nah, makanya nanti saya mau coba rubah dulu materinya. Karena nanti banyak krusial ternyata di situ. Di multi akad. Oke, mungkin cukup ya materi dalam pembahasan hukum syariat. Poinnya adalah memahami tentang hukum syariat ini supaya kita sebagai umat muslim tunduk dulu. Tunduk dan taat dulu kepada as-syari tadi. Kalau itu belum clear, maka yakinlah semua nanti aktivitas itu pasti berani kita langgar. Kalau kita belum tunduk dulu sama Allah, yakin pasti kita langgar. Tapi kalau kita taat, pasti kita banyak nanya dulu. Ketika ada keraguan pasti kita tanya, boleh ndak ya ini ya? Boleh ndak ya? Daripada nanti ndak menjadi sia-sia, mending saya tanya dulu. Nah, itu berarti sudah tunduk kepada as-syari tadi itu di situ. Oke, saya cukupkan. Mungkin kalau ada pertanyaan saya tutup dulu ya. Nanti kalau ada yang mau dibahas silahkan ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.